Bismillahirrahmanirrahim. Kisah menyedihkan detik-detik wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Nabi Adam wafat, beliau sudah mengalami sakit-sakitan di usia senjanya. Siang dan malam beliau juga banyak memberikan wasiat kepada anak-anaknya, dan mengajarkan banyak hal tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam juga berwasiat bahwa nantinya akan ada sebuah bencana hebat, yaitu terjadinya banjir bandang yang sangat besar. Duka menyedihkan menyelimuti istri dan anak cucu Nabi Adam ketika datangnya detik-detik wafatnya Bapa umat manusia itu. Betapa sedih keluarga Nabi Adam ketika harus kehilangan seorang sosok yang soleh, seorang Nabi yang tak henti-hentinya ratusan tahun menangisi dosa-dosanya walaupun hanya sebab satu kesalahan saja. Nabi Adam alaihissalam adalah seorang Nabi yang diutus Allah kepada anak cucunya untuk menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Allah, dan beliau juga adalah orang pertama bumi yang menangis dan bertaubat atas dosa dan kesalahannya. Ketika usia Nabi Adam alaihissalam telah menginjak usia 1000 tahun, maka tibalah masa kematian Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam. Dahulu sebelum wafat, Nabi Adam alaihissalam sempat berpesan dan berwasiat kepada anak-anaknya. "Wahai anak-anakku, sesungguhnya aku ingin sekali buah surga." Atas permintaan itu, maka anak-anak Nabi Adam memenuhi permintaan itu, kemudian pergilah mereka untuk mencari buah surga yang diinginkan sang ayah. Mereka berangkat dengan membawa beberapa peralatan yang nantinya dibutuhkan untuk memetik buah itu, diantaranya adalah kapak, sekop, dan membawa keranjang. Mereka lalu mencari-cari di mana lokasi buah surga itu. Namun tidak disangka, saat berada dalam perjalanan, mereka tiba-tiba berpapasan dengan para malaikat. Malaikat itu membawa lembaran kain kafan dan kamper dari surga yang nantinya itu semua akan diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Para malaikat pun lalu bertanya kepada anak-anak Nabi Adam alaihissalam, "Wahai anak-anak Adam, mau mencari apa kalian? Atau apa mau kalian, dan mau kemana kalian?" Anak-anak Nabi Adam menjawab, "Ayah kami sedang sakit dan menginginkan buah-buahan surga." Malaikat berkata, "Pulanglah kalian, ayah kalian sudah hampir meninggal dunia." Atas pemberitahuan dari para malaikat, akhirnya pulanglah anak-anak Nabi Adam ke rumah kembali. Malaikat maut kemudian mendatangi rumah Nabi Adam alaihissalam. Di saat itu, Ibu Hawa rupanya mengetahui siapa tamu yang mendatangi rumahnya. Dengan sedihnya, Ibu Hawa lalu memeluk tubuh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam lantas berkata kepada Ibu Hawa, "Menjauhlah dari diriku, karena aku sudah ada sebelum kamu ada. Biarkanlah aku bersama para malaikat Robku Azza wa Jalla." Tepat di hari Jumat, tibalah waktu detik-detik wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Di hari itu pula malaikat maut mendekati tubuh Nabi Adam. Malaikat maut lantas mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam dari dalam tubuhnya. Dengan begitu, wafatlah Nabi Adam alaihissalam, wafatlah seorang Nabi mulia yang selama hidupnya dipenuhi tetesan air mata taubat atas kesalahannya. Hari itu adalah hari kesedihan dan derayan air mata yang sangat mendalam di benak anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Di hari itu, para malaikat hadir mengucapkan salam taksiyah kepada putra Nabi Adam yaitu Nabi Syits alaihissalam yang sekaligus putra yang mendapat wasiat dari Nabi Adam. Tidak hanya itu, peristiwa alam juga bermunculan mengiringi kesedihan atas wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Fenomena di atas langit nampak terlihat mengeluarkan kejadian-kejadian aneh yang sangat tak biasa. Matahari yang biasa bersinar terang, di siang hari, berubah menjadi gerhana matahari selama 7 hari 7 malam. Tidak hanya itu, gerhana tidak hanya terjadi pada matahari, tetapi terjadi juga pada bulan. Bulan juga mengalami gerhana di malam hari selama sejak meninggalnya Nabi Adam hingga selama 7 hari 7 malam. Setelah nyawa Nabi Adam alaihissalam dicabut, para malaikat kemudian memandikan jenazah Nabi Adam. Kemudian, jasad Nabi Adam diletakkan di atas kain kafan untuk dikafani dan diberikan kamper. Setelah itu, para malaikat lalu mensolati jenazah Nabi Adam dengan bertakbir sebanyak 4 kali. Begitu istimewaannya jenazah Nabi Adam sehingga mendapat pelayanan dari para malaikat. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang dimandikan,
dikafani, diberi kamper, dan disolatkan oleh para malaikat secara istimewa. Para malaikat kemudian juga menggalikan sebuah liang lahat untuk menguburkan jasad Nabi Adam alaihissalam. Setelah liang lahat jadi, barulah kemudian jasad Nabi Adam dimakamkan dan menimbunnya dengan tanah. Para malaikat kemudian berkata kepada anak-anak Nabi Adam, "Wahai anak-anak Adam, inilah syariat kalian." Begitulah prosesi tata cara pemakaman yang dilakukan para malaikat terhadap jasad Nabi Adam alaihissalam. Menurut hadis riwayat Ibnu Asakir menjelaskan, bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam wafat, maka menangislah seluruh makhluk selama 7 hari lamanya. Setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam, tugas-tugas kenabian kemudian diteruskan kepada putranya yang bernama Nabi Syits alaihissalam. Nabi Syits adalah seorang nabi yang mungkin jarang terdengar karena tidak masuk dalam daftar nama 25 nabi yang wajib diketahui. Kenabian Nabi Syits juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya yang Sahih. Keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Syits adalah ada sebanyak 50 lembar suhuf yang diturunkan Allah kepada beliau. Lokasi makam Nabi Adam sendiri masih banyak yang memperselisihkannya. Riwayat yang masyhur mengatakan, bahwa Nabi Adam dimakamkan berdekatan dengan sebuah gunung yang terletak di India, yaitu tempat yang dulu beliau diturunkan dari surga. Namun ada pula yang mengatakan, bahwa makam Nabi Adam berada di Gunung Abu Kubais di kota Makkah, yaitu, sebuah gunung tinggi yang menghadap ke Tanah Haram. Namun Ibnu Jarir berpendapat, bahwa saat terjadi banjir bandang di masa Nabi Nuh alaihissalam, jasad Nabi Adam dan Hawa dipindahkan ke dalam peti yang kemudian dimakamkan kembali di daerah Baitul Maqdis Palestina. Wallahu a'lamu bishawab.